Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kita berdua akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi. Perkenalkan, nama saya Adini Febrianti Putri dengan nomor induk mahasiswa 252310101087. Saya Rafiatul Andawiyah dengan NIM 252310101088. Nah, untuk mempermudah kita belajar tentang anatomi tubuh manusia, ada yang namanya garis khayal atau imajiner. Yang pertama yaitu ada sagital. Sagital membagi tubuh secara vertikal dan membagi tubuh menjadi bagian kanan atau dekstra dan bagian kiri atau sinistra. Kemudian yang kedua yaitu ada transversal. Transversal membagi tubuh secara horizontal dan membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bagian bawah atau inferior. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah frontal. Frontal membagi tubuh menjadi bagian depan atau interior dan bagian belakang atau posterior. Yang pertama membahas mengenai posisi anatomi. Jadi yang pertama ada superior dan inferior. Superior sendiri merupakan bagian atas, contohnya itu mulut yang superior terhadap tubuh. Lalu yang kedua ada inferior. Inferior merupakan bagian bawah di mana pusat inferior terhadap payudara. Selanjutnya ada transversal dan longitudinal. Transversal sendiri merupakan potongan melintang, sementara longitudinal merupakan potongan memanjang. Lalu ada perifer dan sentral. Perifer merupakan bagian pinggir, sementara sentral merupakan bagian tengah. Lalu ada kranial dan kaudal. Kranial sendiri itu merupakan bagian atas yang lebih dekat ke arah kepala, sedangkan kaudal bagian bawah yang lebih dekat ke arah kaki. Selanjutnya ada palmar dan plantar. Palmar sendiri ke arah palmaris manus, yaitu alat gerak bagian atas, contohnya tangan. Lalu ada plantar, yaitu anggota gerak bagian bawah, contohnya kaki. Nah, selanjutnya yaitu ada interior dan posterior. Interior adalah bagian tubuh yang lebih dekat ke depan, contohnya yaitu lambung interior terhadap limpa. Kalau semisal posterior adalah bagian tubuh yang lebih dekat ke belakang, contohnya yaitu jantung posterior terhadap tulang rusuk. Selanjutnya ada medial dan lateral. Medial adalah bagian tubuh yang berada di tengah atau berada di median. Contohnya yaitu jari tengah medial terhadap jari jempol. Nah, kalau semisal lateral adalah bagian samping atau menjauhi median. Contohnya adalah telinga lateral terhadap mata. Kemudian ada ascendant dan descendant. Ascendant itu bagian naik, kalau descendant itu bagian turun. Nah, kemudian ada ventral dan dorsal. Ventral adalah bagian depan ruas tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang menghadap ke depan, contohnya kayak dada dan perut atau abdomen. Kemudian, kalau yang dorsal adalah bagian belakang ruas tulang belakang, contohnya adalah tubuh yang menghadap ke belakang, seperti tubuh. Selanjutnya adalah interna dan eksterna. Interna itu bagian dalam, kalau eksterna itu bagian luar. Selanjutnya itu ada parietal dan visceral. Kalau parietal itu bagian luar, visceral itu bagian dalam. Selanjutnya yaitu proximal dan distal. Proximal itu bagian tubuh yang lebih dekat dengan batang tubuh. Contohnya yaitu siku proximal terhadap telapak tangan. Selanjutnya distal. Distal adalah bagian tubuh yang menjauhi batang tubuh. Kemudian yaitu superficial dan profunda. Kalau superficial itu lebih dekat dengan permukaan
permukaan, sedangkan profunda menjauhi permukaan. Jadi yang kedua, kita akan bahas mengenai posisi anatomi. Pertama, ada posisi anatomi yang berdiri dengan tubuh berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, lalu kedua tangan berada di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Nah, untuk kaki sendiri juga ada ke depan. Yang kedua yaitu posisi supine atau terlentang. Posisi supine atau terlentang secara keseluruhan itu sama seperti posisi yang berdiri atau anatomi. Bedanya yaitu di posisi supine kita wajahnya itu menghadap ke atas atau posisinya itu secara horizontal. Ketiga, ada posisi front atau mengkilat. Nah, punggung menghadap ke arah atas. Nah, untuk wajah bagian depan itu menghadap ke arah bawah dengan posisi horizontal. Yang ketiga yaitu posisi litotomi. Posisi litotomi seperti ini, di mana paha menekuk secara vertikal dan betis menekuk secara horizontal. Kemudian tangannya juga seperti sayap. Seperti ini. Nah, posisi litotomi ini biasanya digunakan untuk melahirkan atau dalam bidang kebidanan. Yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai gerakan pada anatomi tubuh manusia. Yang pertama yaitu ada gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi adalah gerakan menepuk sendi, sedangkan gerakan ekstensi yaitu gerakan meluruskan sendi. Fleksi, ekstensi. Lalu yang selanjutnya ada gerakan abduksi. Gerakan abduksi merupakan gerakan menjadi tubuh, lalu ada gerakan adduksi, mendekat tubuh. Abduksi, adduksi. Kemudian yang ketiga yaitu ada gerakan rotasi. Rotasi adalah gerakan memutar sendi. Kemudian ada gerakan sirkumduksi, adalah gabungan antara gerakan abduksi, fleksi, ekstensi, dan adduksi. Lalu yang selanjutnya ada gerakan elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat bahu, lalu depresi gerakan menurunkan bahu. Elevasi, depresi. Kemudian ada gerakan endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan memutar ke dalam, sedangkan eksorotasi adalah gerakan memutar keluar. Endorotasi, eksorotasi. Lalu yang selanjutnya ada gerakan supinasi dan pronasi. Ini merupakan gerakan supinasi, yaitu gerakan mengadahkan telapak tangan, lalu pronasi menurunkan telapak tangan. Supinasi, pronasi. Kemudian ada gerakan inversi dan eversi. Inversi merupakan sebuah gerakan di mana telapak kaki menghadap ke arah dalam, lalu eversi merupakan telapak kaki menghadap luar. Inversi, eversi. Yang selanjutnya membahas tentang sumbu atau aksis dari anatomi. Ada aksis servikal, itu merupakan sebuah garis yang memotong bidang gerak servikal dengan bidang gerak transversal. Yang kedua ada aksis transversal, di mana memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Nah, yang ketiga ada aksis longitudinal, yaitu garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak medial. Nah, kemudian kita akan membahas tentang rongga-rongga yang ada di tubuh manusia. Rongga itu sendiri dalam bahasa medisnya disebut sebagai kafum. Yang pertama yaitu ada rongga yang terdapat di dalam kepala. Rongga kepala disebut sebagai kafum cranialis. Kemudian rongga mata disebut sebagai kafum orbital. Rongga hidung disebut sebagai kafum nasi. Rongga mulut disebut sebagai kafum oris. Dan rongga telinga tengah disebut sebagai kafum timpani.
Kemudian yang kedua yaitu rongga-rongga yang ada di tubuh manusia. Yang pertama yaitu ada rongga dada atau kafum tropis. Kemudian yang kedua ada rongga perut yaitu kafum abdomen. Kemudian yang ketiga yaitu ada rongga panggul atau kafum pelvis.